pagi Bapak, saya atas nama Mardia Story, kelas A reguler sore semester 7. Ingin menjelaskan tentang buku review pertama yang berjudul Kritik Media Sosial dan Masyarakat Informasi dari tugas Sosiologi Terapan. Pada bagian 1 yaitu studi kritis dari masyarakat informasi, dan yang kedua kritik ekonomi politik kapitalisme informasi dan media sosial. Dalam bagian ini membahas tentang studi Marxis tentang media digital dan masyarakat informasi, dan juga di mana krisis ekonomi global pada masa itu atau pada tahun 2008 terjadi lonjakan yang meningkat dalam analisis kapitalisme, dan pada saat yang sama juga ketidaksetaraan di sebagian besar masyarakat barat, dan di mana pendapatan antara si kaya dan si miskin semakin membesar dan menyebabkan adanya pembagian kelas. Dan yang ketiga itu potensi dan resiko untuk menciptakan berkelanjutan global masyarakat informasi. Pada bagian dalam tema ini membahas tentang TIC dan GSIS, di mana teknologi dibutuhkan untuk perubahan sosial dan GSIS digunakan untuk menjaga pembangunan berkelanjutan dalam skala global, dan juga informasi digunakan untuk membantu membangun komunitas yang diminati. Yang keempat yaitu studi kritis kontemporer kapitalisme informasi. Dalam bahasan atau tema ini adalah mengenai Marx yang mengkritik segala bentuk dominasi dan penindasan yang seharusnya tidak hanya dikritik secara teoritis tapi juga dihapuskan secara praktis. Dan yang kelima yaitu membahas tentang informatika sosial dan etika. Yang di 5.1 yaitu konferensi TIC dan masyarakat keempat, kritik demokrasi dan filosofi in 21st Century Information Society. Lanjut di bagian kedua itu internet kritis dan studi media sosial. Yang keenam penolakan besar atau pawai panjang, bagaimana berpikir tentang internet. 6.1 Marxisme dan konstruktivisme. Konstruktivisme kritis berbeda dari studi dampak atau studi pengaruh kuat, dengan tulisan Adorno dan McLuhan hingga menceritakan dan banyak teori postmodern ekonomi politik terkini. Internet juga memiliki fokus yang berbeda. Menurut Foch 2010, Arvidsson dan Coleni 2012. Sementara tidak diragukan lagi internet berguna sebagai akun parsial studi dampak dan politik ekonomi menggoda beberapa komentator untuk menggeneralisasi secara berlebihan. Menurut Liveraw 2012, Bakardzeva dan Feinberg 2004, mereka kemudian menghasilkan utopis dan distopia wacana. Teknologi saat ini ada di mana-mana, termasuk domain sosial, jauh dari produksi hierarki administratif yang menyerupai modal manajemen pertama di mana-mana, menyertai mediasi teknis. Karenanya hari ini perjuangan atau teknologi dan pengaruhnya yang mungkin muncul jauh dari kritis mencoba memasukkan perjuangan ini ke dalam kerangka kerja Marxis yang longgar. Di bagian ketujuh yaitu memproduksi konsumerisme atau komoditas ideologi politik. Marx baru-baru ini mengalami revaluasi besar-besaran, ditutup sebagai
using dengan runtuhnya tembok Berlin. Dia sekarang dipandang sebagai orang yang sepenuhnya kontemporer. Wajahnya muncul dalam beberapa konteks yang mengejutkan. Pelanggan dari bank Mastercard Jures 2012-7 mengingat itu krisis keuangan tahun 2008 sebagian disebabkan oleh overextension konsumsi kredit. Ini bukan tanpa ironi. Namun di antara komentator kritis dan aktivis itu adalah desakan Marx bahwa dinamika kapitalisme adalah keduanya global dalam cakupannya dan tunduk pada krisis endemik yang menghidupkan kembali minat. Francis Wen mencatat Marx mungkin hanya sekarang muncul dalam makna dan masih bisa menjadi pemikir yang paling berpengaruh di antara 20 abad pertama. Dan yang kedelapan, media sosial. Karakter tidak sosial dari kapitalis media. Media sosial umumnya dipahami sebagai media yang menumbuhkan interaksi sosial, kolaborasi, berbagi dan partisipasi. Kleisitsky berpendapat bahwa sosial media meningkatkan kemampuan kita untuk berbagi, bekerja sama satu sama lain dan untuk mengambil tindakan kolektif. Semua di luar kerangka kelembagaan tradisional lembaga dan organisasi nasional. Shirky 2008-01. Van Dijk menekankan bahwa kata sosial yang terkait dengan media menyiratkan platform ini berpusat pada pengguna dan memfasilitasi kegiatan komunal, seperti halnya istilah partisipatif yang menekankan kolaborasi antar manusia. Memang media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online atau penguat jaringan manusia. Web orang yang mempromosikan keterhubungan sebagai nilai sosial. Van Dijk, menurut Boyd, istilah media sosial sering digunakan untuk menggambarkan kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu dan komunitas untuk berkumpul, berkomunikasi, berbagi, dalam beberapa kasus berkolaborasi atau bermain. Definisi ini menunjukkan bahwa kualitas seperti berbagi, berkolaborasi, dan juga berpartisipasi sering dianggap sebagai karakteristik esensial dari akademisi dan politik sekarang cenderung menyebut media sosial. Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, dan lain-lain. Perdebatan terkini tentang media sosial bagaimana selalu berfokus pada tingkat kekuatan produktif. Mengikuti teorika ini, teknologi baru meningkatkan derajat interaksi sosial dan dengan membuat media sosial tertentu. Yang ke-9, pekerja global dan bagian depan digital. 9.1 yaitu pekerja global. Selama beberapa 40 tahun, modal membusuk basis pabrik kelas pekerja yang sebagian besar laki-laki pada akhirnya adalah massa dengan upah yang relatif baik pekerja laut dengan otomatisasi transportasi kontainer, jaringan elektronik dan elektronik
merelokasi produksi industri di pinggiran sistem dunia, dan pada intinya beralih ke layanan dan pekerja teknis. Dengan transformasi ini, seluruh budaya perjuangan kelas tersapu. Komposisi operaisme membuat beberapa jawaban. Antonio Negri dan Michael Hart mengusulkan banyak yang dipimpin oleh tenaga kerja non-materi. George Quintensis dan Karl-Heinz Roth melihat proletarianisasi menggambar, tetapi juga berangkat dari akun mereka ini, makalah menunjukkan munculnya pekerja global. Pekerja global adalah terjemahan dari Gesamtarbeiter Marx lebih sering diterjemahkan sebagai pekerja kolektif atau pekerja total. Yang ke-9.2 adalah rantai nilai. Pekerja global bukan hanya agregat jumlah semua pekerja secara langsung dan secara tidak langsung dimobilisasi oleh modal suatu perhitungan yang bisa dilakukan setiap saat dalam 300 tahun terakhir. Apa yang memberikan abstraksi ini konkret kontemporer adalah bentuk organisasinya, yaitu nilai rantai. Istilah ini dengan sinonim yang mirip atau rantai pasokan dan commodity chain mengidentifikasi bagaimana perusahaan kapitalis yang dominan mengatur aspek bawahan dan proses komodifikasi. Yang ke-10 membahas tentang pengembalian keterasingan atau 10.1 utopias dan distopias yang telah dijelaskan di bab pertama, di bagian kedua. Aspek janji ekonomi informasi memiliki kepribadian ganda. Di satu sisi itu menjanjikan era akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke alat komunikasi, informasi, dan ekspresi diri. Kita bisa mengembangkan berdiri di dunia, hubungan kita dengan orang lain, kreatif kita sendiri, dan keterampilan komunikatif dengan cara baru, menarik dan kuat. Di sisi lain, memberikan pertanda era pemantauan dan penyortiran yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang setiap tindakan dan komunikasi kami ditangkap, disimpan, dan ditambang dengan tujuan untuk mengantisipasi dan mempengaruhi perilaku kita di masa depan. Yang ke-11 membahas tentang media sosial dan partisipasi politik. 11.1 yaitu media sosial dan harapan demokratis. Banyak dari ini dapat dilihat sebagai respons terhadap kehancuran tertentu yang berasal dari krisis dan langkah-langkah penghematan berikutnya, tetapi juga mewakili konfrontasi umum di seluruh dunia di banyak bidang dengan kebijakan neoliberal dan visinya untuk pembangunan masyarakat luas dari berbagai gerakan. Atlet globalisasi secara khusus menjadi saksi akan hal ini. Yang ke-12 yaitu arsitektur partisipasi. Sementara ini debat publik dibanjiri oleh pemberitaan media, cara yang biasa digunakan web 2.0, aplikasi seperti blog, Facebook, dan Twitter telah mengubah lingkungan komunikatif kita.
Paling sering gagasan ini tentang lingkungan media yang berubah, menggambar terkadang secara eksplisit, terkadang secara implisit pada ide-ide yang telah ada dianggap berasal dari upaya tim O'Reilly untuk menangkap jaringan transformasi itu. Sebenarnya itu O'Reilly yang menciptakan istilah web 2.0, padahal dia terutama berkaitan dengan fitur teknis web baru, kemampuannya sebagai platform teknologi dan cara membuatnya ringan pemrograman mungkin. Dia juga menyebutnya sebagai arsitektur participation. Saat melakukannya, dia juga menunjukkan kemungkinan sosial dan budaya. Lanjut di bagian yang ketiga, itu studi kritis buruh komunikasi. Yang ke-13 adalah masa genting pekerjaan genting ekonomi politik feminis jurnalis pas di Kanada dan Amerika Serikat. Sebagai pilihan karir, jurnalisme lepas telah lama memiliki cap romantis itu tidak menjanjikan bos, tidak ada shift kerja, dan tidak ada politik kecil. Itu bertahan kemungkinan menulis tentang apa yang kamu inginkan dan kapan kamu inginkan. Itu prospek kursi baris depan dalam sejarah dan janji bayaran besar saat kamu mendapatkan cerita besarnya. Tapi siapa yang menyangkal daya pikatnya dari pekerjaan di mana, seperti apa yang dikatakan oleh program penulis studi di rumah yang berbasis di Inggris. Jika kamu suka berkeliling dunia meninjau produk mewah tertentu, kamu bisa. Tentu saja dalam pekerjaan apapun selalu ada celah antara romansa dan juga kenyataan. Untuk jurnalis lepas di Kanada dan Amerika Serikat, bagaimanapun kesenjangan itu tidak pernah lebih besar dari sekarang. Yang ke-14 adalah Fried as Fight, menegosiasikan ulang karya jurnalisme. Penelitian tentang jurnalisme dan pekerja media biasanya berfokus pada hal tersebut yang bekerja di ruang redaksi. Jika fokusnya pada media, lembaga berita atau organisasi atau redaksi mereka yang bekerja di dalamnya yang menerima perhatian. Sama wajarnya jika fokusnya ada pada sosiologi jurnalis. Tampaknya masuk akal untuk menggunakan organisasi media sebagai kerangka sampel untuk menemukan jurnalis untuk studi. Itu adalah beberapa pemahaman tentang ini, analisis tentang isi buku review pertama tentang sosiologi tarapan. Terima kasih, Pak.